Mohon perhatian untuk beberapa warta minggu ini. Warta yang pertama, dalam rangka pergantian kepengurusan telah dibentuk panitia pemilihan majelis periode 2025 sampai 2028. Adapun nama-nama panitia tersebut adalah penasehat Bapak Pendeta Elfren Sitompul, Majelis Demisioner Bapak Agus Rianto, Bapak Suhendrik, Ibu Ruth Suliani, Ibu Nini Wahyuni. Panitia Jemaat Bapak Subur Hartanto, Bapak Jeffrey, Ibu Lewina, Bapak Andre Setia, Ibu Eni, Bapak David Christopher Tarigan. Mohon dukungan doa jemaat sekalian. Warta kedua, program kerja majelis dan komisi dapat Bapak Ibu lihat di warta digital. Dengan dana yang diperlukan untuk terlaksananya program-program tersebut kurang lebih Rp290.280.000. Mohon dukungan jemaat sekalian. Warta ketiga, Departemen Misi. Seperti yang sudah diwartakan sebelumnya, Departemen Misi akan mengadakan kunjungan ke LPF Trisakti pada tanggal 9 sampai 11 Mei ini. Dana yang dibutuhkan untuk terlaksananya kegiatan ini kurang lebih Rp20 juta. Untuk mendukung kegiatan ini akan disediakan kotak misi yang telah tersedia di belakang. Juga jemaat dapat berpartisipasi dengan mentransfer via rekening gereja dengan ditambah angka 1 di belakang nominal yang ditransfer. Contohnya kalau akan partisipasi 100.000, dalam transfernya ditulis 100.001, di belakang ada angka 1-nya. Demikian sebagai informasi. Atas dukungan jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Warta keempat, ibadah Komisi Perempuan dilaksanakan hari Jumat tanggal 16 Mei pukul 10 di rumah Ibu Lili, Jalan Naga Kencana Kulon nomor 8, Kota Baru, Parayangan, dengan pembicara Evangelis Stefani Lulu. Tema yang diambil, bumbu favorit Allah. Warta kelima, ibadah Komisi Youth pada hari Minggu tanggal 11 Mei pukul 9.30 di Gedung PPA Pelangi Pemulihan dengan pembicara Kak Cima dengan tema bersaksi itu keharusan, diambil dari Lukas 21 ayat 13. Selanjutnya, Mennonite Exchange Program pertukaran selama 11 bulan yang ditujukan bagi pemuda Kristen atau Mennonite Exchange Program diadakan kembali dengan syarat sebagai berikut, bisa dilihat pada poster yang tercantum. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta Elfren. Warta ketujuh, laporan keuangan. Saldo Maret 9.700.000 sekian dengan pemasukan 75.800.000, pengeluaran 64.449.000, ada surplus 11.434.000, dan saldo 30 April 21.179.000 sekian. Warta ke-8, ulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu Dameria Aritonang tanggal 3 Mei, Ibu Herlina Siaan tanggal 5 Mei, Ibu Suryaniwati tanggal 6 Mei, Ibu Lilis Kartika Anirun, Bapak Oscar Simon, Saudara Romano Emmanuel tanggal 7 Mei, Ibu Valentina Sri Dia Nasrani tanggal 10 Mei. Selanjutnya jadwal pelayan ibadah 11 Mei dapat
dilihat pada LCD. Dimohon para pelayan dapat mempersiapkan diri. Terima sekian warta hari ini. Ibadah akan segera dimulai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, selamat datang di rumah Tuhan. Ya, mungkin kita datang dengan hati yang hancur, mungkin datang dengan segala pergumulan, dengan segala kegundah gulanaan mungkin. Tapi kita datang kepada Tuhan minggu ini mau mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Mengalami dan menerima berkat dan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita datang lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, yaitu lebih dalam ku menyembah, sungguh besar setiamu. Di sepanjang hidup kita, darahnya yang telah layakkan kita, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan sama-sama, ku tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Percayalah bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan di sepanjang kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan sama-sama, ku tinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam
menyembah Dia. Percayalah bahwa Dia ada di sepanjang hidup kita. Darahnya yang telah layakkan dan Dia darahnya dengan menebus segala dosa-dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan ada di sepanjang hidup kita. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Menempatkan Tuhan di atas segala kekhawatiran dan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan kita. Bahwa Dia ada di sepanjang hidup kita. Darahnya yang telah layakkan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Engkau ku tinggikan Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian, kita memasuki kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, di minggu pertama di bulan Mei ini. Karena itu biarlah kita memulai seluruh rangkaian ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Karena itu turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 dan 20 berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi saya menyambut untuk kita semua yang hadir di rumah Tuhan ini. Selamat pagi. Ya, senang sekali kita boleh kembali berjumpa
di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama beribadah, mengingat juga bahwa kita memiliki Allah, bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, Allah yang bangkit, dan itu memberi kemenangan, kekuatan, bahkan juga pengharapan dalam semua kisah perjalanan hidup kita. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu, kita sudah ada di minggu pertama di bulan Mei ya, di tahun 2025 ini. Dalam kalender, dalam kehidupan gereja sinode kita, GKMI, bulan Mei itu dirayakan sebagai bulan misi. Ya, bulan misi. Yang memang bukan hanya di bulan Mei kita belajar bermisi. Tapi misi itu memang menjadi satu bagian yang harusnya melekat erat dalam kehidupan setiap orang percaya. Jadi ada panggilan misi yang harusnya selalu kita kerjakan. Nah, tapi secara sinode kita coba belajar kembali mengingat, di-refresh, disegarkan kembali. Dan tentunya harapannya ada gerakan untuk kita boleh terus mengabarkan berita kebangkitan Tuhan itu dalam bermisi kita ya. Karena itu Bapak Ibu kita dukung bulan misi ini, dan salah satunya wujudnya adalah tadi sudah diwarta, kita yang sudah mendampingi ya secara legal formalnya sudah menandatangani perjanjian dengan PIPKA, kita akan mendampingi pos PIPKA yang ada di Lampung. Oleh karena itu tadi sudah disampaikan, nanti direncanakan tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Mei ini ada tim yang akan berangkat ke Lampung. Karena itu dukunglah di dalam doa, dan juga jika hatimu tergerak, dukunglah juga di dalam pendanaan ya. Karena pasti tidak mungkin tim itu bisa berangkat ke sana hanya dengan iman saja. Perlu juga dengan kawan-kawannya yang lain ya, untuk bayar bensin dan seterusnya. Jadi nanti kepala sukunya Pak Saiful, karena dia ketua bidang misi, yang akan memimpin untuk tim berangkat ke Lampung selama beberapa hari. Doakan supaya juga ada kuasa Tuhan yang dihadirkan dalam pelayanan di sana ya. Ya, jadi karena itu mari Bapak Ibu kita dukung untuk kegiatan bulan misi tersebut. Dan juga tadi sudah diumumkan ada beberapa nama yang sudah bersedia untuk menjadi panitia nominasi. Ya, memilih calon majelis. Jadi memang dari bulan Mei sudah dibentuk panitia nominasinya, dan nanti diharapkan mereka bekerja sampai mungkin di bulan sebelum Oktober sudah terpilih, sudah disampaikan, lalu nanti di bulan Oktober dalam HUT GKMI Bandung akan dilantik majelis yang baru, periode untuk 3 tahun ke depan ya. Jadi karena itu nanti 2 minggu berturut-turut diumumkan nama-namanya, jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat ya. Lalu nanti di minggu ketiga kita rencanakan akan kita doakan panitia tersebut agar juga diberi hikmat sehingga mereka juga dapat melaksanakan tugas. Unsurnya tadi sudah disampaikan, ada majelis yang demisioner yang tidak lagi punya hak untuk dipilih ya, karena sudah 2 periode ya. Itu tadi ada Pak Agus, Bu Danu, Ibu Ruth, dan Pak Hendrik. Mereka sudah 2 periode berturut-turut jadi majelis. Jadi turun 1 periode ini, tapi tentunya enggak turun selama-lamanya. Ya, nanti bisa berpindah kemana gitu ya untuk 1 periode, lalu kita memilih yang baru. Nah, ada unsur dari jemaat tadi ya, Pak Subur ya, Andre, siapa lagi tadi itu, David, dan seterusnya tadi itu, untuk juga dari unsur jemaat ya yang akan bersama-sama dengan saya tentunya melakukan proses pemilihan majelis. Karena itu dukung dan juga siapkan hati Bapak Ibu jika nanti juga Tuhan kehendaki engkau menjadi majelis. Jangan tolak panggilan Tuhan. Berbahagialah orang yang mau melayani Tuhan ya, karena itu adalah orang yang terpilih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita ya minggu ini temanya adalah memberitakan keperkasaan Tuhan. Ya, kita beritakan keperkasaan Tuhan, beritakanlah Injil keselamatan, kekekalan, percaya bahwa di dalam Yesus ada jaminan kekal. Ya, kita serukan namanya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Kita serukan namanya ya. Sama-sama. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Amin. Haleluya. Kita sama-sama bangkit berdiri, serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Dalam kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa. Luar biasa. Perkasa
berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan maha besar, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang besar, punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Raja di atas segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Amin. Tuhan maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergalakkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan sama-sama, serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya, dia luar biasa, luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, di atas segala nama. Oke, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang ajaib, yang perkasa. Haleluya. Serukan namanya Tuhan Yesus, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Sama-sama katakan, dia luar biasa, luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yo, serukan namanya, namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat, ya. Dari utara, ya, dari selatan terdengar pujian bagi Allah. Mari kita angkat pujian ini, tetap bangkit berdiri, ya. Allahku dahsyat, kemuliaannya mari kita saksikan, keperkasaannya kita saksikan, kebesarannya kita ceritakan. Haleluya. Sama-sama bisa tepuk tangan Bapak Ibu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yo, sama-sama, Allahku dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, terdengar pujian bagi Allah. Selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat
barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dan pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yo sama-sama, Allahku dahsyat, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Amin, haleluya. Sama-sama mari kita ya duduk bersama. Allahku dahsyat, haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ku hidup bagimu, Yesus, kau satu-satunya kebenaran yang menyelamatkan kita. Dia yang memberikan hidup bagi kita dan pengharapan. Mari kita sama-sama untuk mengikuti kehendak-Nya. Yesus, kau kebenaran. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup, berikanku hidup dan pengharapan dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu Tuhan, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu, nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup ya Tuhan, selama ku hidup bagimu, ku hidup bagimu. Mataku tetap, aku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang telah menyelamatkan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup bagi kami Tuhan, hidup dan pengharapan Kami mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan, ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan
kita sama-sama bangkit berdiri. Hidup bagimu, mataku tetap menyembahmu, tetap menyembahmu. Nyata bisa menjauhkanku, jauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, nyata bisa menjauhkanku, jauhkanku dari kasih-Mu. Katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Nyata bisa Jauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sesungguhnya dunia ini tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Tetapi kalau kami boleh jujur, kamilah yang sesungguhnya menjauhkan diri kami dari kasih-Mu itu. Dan itu juga menjadi sesuatu kenyataan yang mewujud ketika kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Hidup kami bukanlah jadi hidup yang menceritakan Engkau sebagai sumber kasih, sumber kekuatan dan pengharapan dalam diri kami. Karena itu ampuni kami Tuhan. Dan biarlah juga melalui perenungan firman-Mu ini, pujian yang juga menghantarkan kami untuk masuk dalam perenungan firman ini, sungguh bukan hanya menjadi puja dan puji kami, bukan hanya sekedar lantunan nada-nada indah, tetapi juga sebagai sebuah kenyataan yang sungguh-sungguh nyata, yang terlihat dari hidup kami, bahwa kami adalah orang-orang yang memang tak bisa dipisahkan dari kasih-Mu. Hadirlah Tuhan, dan izinkan juga hamba-Mu untuk boleh menyampaikan perenungan firman-Mu kepada umat-Mu di tempat ini. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Memberitakan keperkasaan Tuhan. Itulah tema kita ya dalam ibadah kita di minggu pertama di bulan Mei ini, dalam perayaan kita di bulan misi secara sinodal. Dasar firman Tuhan diambil dari Mazmur 145. Mazmur 145 kita akan memperhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Jadi ini cukup panjang, mari kita sama-sama perhatikan. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan.
Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita terus dikatakan sebagai orang yang berbahagia. Jikalau kita juga selalu setia membaca firman Tuhan dan juga memiliki kesetiaan untuk berjuang mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Kabarnya Bapak Ibu Saudara dan Saudari, manusia itu akan bisa maksimal di dalam hidupnya. Ya, salah satu faktornya adalah ketika ia telah menemukan arti dari keberadaannya di dunia ini. Atau di dalam kehidupan ini. Kabarnya yang saya dengar-dengar seperti itu, ya. Bahwa seseorang manusia itu akan bisa maksimal tentunya di sini secara positif, ya, secara hal-hal yang baik di dalam kehidupannya, dengan syaratnya salah satunya adalah ketika ia telah menemukan arti atau makna dari keberadaannya. Jadi dia sudah paham aku itu sebenarnya untuk apa ada di dunia ini. Nah, kalau dibalik maka banyak orang yang tidak menjadi maksimal dalam hidupnya karena ia tidak menemukan akan arti keberadaannya. Sehingga ia tidak bisa berfungsi secara maksimal. Ia nggak ngerti aku itu sebenarnya untuk apa ada. Dan akhirnya dia masih bingung dan bingung, bahkan juga mungkin dia mencari tapi tidak menemukan. Dan akhirnya itu membuat dia tidak maksimal. Atau bahkan sebaliknya, seringkali orang-orang yang sedemikian rupa itu tidak menemukan arti dari keberadaannya. Justru dia tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru sebaliknya, ia bisa menjadi orang yang mendatangkan hal-hal yang buruk. Atau bahasa lain, ia menjadi troublemaker. Pembuat onar, pembuat masalah. Ya. Bukan menjadi orang penyelesai masalah, tapi justru sebaliknya dia menjadi orang yang menghadirkan masalah. Tapi sepertinya pernyataan saya ini yang negatif tidak ada di GKMI Bandung. Amin. Semuanya di sini orang yang sudah menemukan arti dan makna kehidupannya sehingga semua di sini maksimal ya dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Aminnya sedikit ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, statementnya yang penting adalah aku ini siapa? Itu menjadi pertanyaan yang harusnya juga kita renungkan dalam kehidupan kita. Dan harusnya bukan hanya berhenti dalam pertanyaan aku ini siapa. Tapi harapannya kita menemukan aku ini adalah. Ya, dan karena itu maka aku ada untuk apa? Jadi jelas. Hidup kita bukan menjadi hidup yang abstrak. Hidup yang hanya berimajinasi.
tetapi menjadi hidup yang real. Ketemu tujuannya, arah hidupnya. Dan akhirnya disitulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang melakukan hidup ini secara maksimal. Nah, jikalau pernyataan saya yang tadi, kabarnya manusia bisa maksimal dalam hidupnya, itu juga ditemukan atau diperhadapkan dengan iman, Bapak Ibu. Kira-kira akan menjadi seperti apa pernyataan itu juga? Ya. Nah, bisa jadi pernyataan itu menjadi kabarnya manusia yang beriman itu akan bisa maksimal dalam kehidupan berimannya ketika dia juga telah menemukan arti dalam keimanannya tersebut. Nah, ini kenapa perlu disampaikan? Karena juga banyak orang yang notabene berkata, saya ini orang beriman, saya ini orang percaya, saya ini adalah pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam pernyataan-pernyataanmu tadi, kamu sudah maksimal enggak di dalam imanmu itu? Di dalam kepercayaanmu itu? Di dalam beliefmu itu kepada Tuhan, di dalam trustmu kepada Tuhan? Nah, bisa jadi juga jawabannya adalah seseorang itu juga di dalam imannya bisa menjadi dia maksimal dalam mewujudkan, menyatakan imannya itu sama ketika dia juga sadar tentang siapa dirinya di hadapan iman tersebut, ya. Lalu dengan sadar siapa dirinya di hadapan iman itu, akhirnya dia juga menjadi orang yang tahu untuk apa iman itu ada di dalam kehidupannya. Bukan menjadi sesuatu yang disembunyikan, tetapi iman itu menjadi sebuah gerakan untuk dia juga memaksimalkan kehidupan ini. Nah, dua hal ini menjadi hal yang penting Bapak Ibu. Secara keduniawian tentang maksimalnya hidup kita, potensi hidup kita. Lalu juga tentang kehidupan beriman kita. Nah, tadi kalau kita coba lihat Bapak Ibu di dalam 1 Korintus ya, pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, di sana juga dengan jelas sekali sesungguhnya, paling tidak saya mau mencuplik bagian tersebut ya, dengan juga kalau kita lihat ya dalam Efesus 2 ayat 10, ini tadi malam juga didiskusikan oleh kaum bapak dalam persekutuan kompak ya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20, bolehlah izin kalau ada yang mau membaca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Adakah Bapak Ibu yang berkenan untuk membaca 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20? Oh, pada nggak bawa Alkitab nih kelihatannya. Nah, paling tidak Bapak Ibu, ya banyak ayat-ayat yang lain ya. Kalau kita mau buka-buka semuanya pasti akan banyak sekali. Tapi izinkan saya mencuplikan bagian ini. Karena ini juga ayat yang ke-20, ini ayat yang spesial secara pribadi bagi saya. Karena ayat inilah yang menjadi ayat saya yang diberikan pendeta ketika saya mengaku percaya dulu dalam kehidupan bergereja saya yang lama atau CD. Ayat ini yang disampaikan ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, ini menyadarkan tentang siapa kita. Ya. Siapa kita sesungguhnya di dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau dalam refleksi saya menyadari, oh saya itu adalah orang dulu yang seharusnya orang yang terhakim. Orang yang harusnya dihukum. Ya, orang yang tergadaikan mungkin kalau bahasa yang lain. Orang yang harusnya masuk ke dalam penghukuman. Tetapi dikatakan sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi bukannya sekedar dijamin, tetapi jaminan itu sungguh-sungguh dibayar. Dan ini dalam artian apa? Dalam karya penebusan Tuhan. Ya, ini secara pribadi saya mengekspresikannya itu. Oh, bahwa saya ini dulu adalah pribadi yang sudah harusnya dihukum mati. Orang yang tidak layak. Tetapi saya menemukan diri saya di hadapan salib itu, di hadapan karya akbar Tuhan itu, bahwa itu adalah pembuktian bahwa saya ini adalah orang yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Oleh karena itu menjadi satu konsekuensi yang logis yang seharusnya semestinya tanpa ada beban menjadi fokus dalam hidup, yaitu apa? Memuliakan Tuhan dengan tubuh. Tubuh di sini juga bisa diartikan kehidupan seluruhnya. Ya, dari atas sampai ke bawah itu menjadi sesuatu alat untuk memuliakan Allah. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita boleh lihat, yang pertama tadi bahwa kita sudah ditebus, ya, maka kita menemukan siapa kita sesungguhnya. Tapi banyak orang yang tidak menyadari ini. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa ia telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sehingga ya hidupnya di dalam iman gak maksimal. Ya biasa-biasa saja. Kalau dalam Wahyu dikatakan ya suam-suam kuku. Gak panas, gak dingin. Orang beriman itu harus jelas posisinya Bapak Ibu. Orang beriman itu bukan orang yang kabur. Orang beriman itu bukan orang yang abu-abu di antara. Tetapi seorang beriman itu jelas. Dia putih ya putih. Bukan menjadi bunglon dan seterusnya. Itu kemaksimalan iman kita Bapak Ibu. Dan itu menjadi sesuatu hal yang harusnya ada dalam hidup kita. Ini berat. Kalau kita mau bicara tentang iman. Iman itu bukan hanya sekedar engkau menerima keselamatan. Tetapi keselamatan itu. Apakah menjadi sesuatu yang memaksimalkan hidupmu untuk Tuhan. Kalau enggak sebenarnya kita hanya sedang dalam tanda petik. Menjadi orang yang sekedar beriman. Berat Bapak Ibu. Jadi jangan anggap bahwa menjadi orang percaya itu mudah. Karena sudah ditebus. Berat sebenarnya. Saya kadang-kadang merenungkan firman Tuhan itu akhirnya pikir waduh kayaknya lebih baik gak usah beriman ini. Karena berat. Tuntutannya banyak Bapak Ibu sebenarnya. Jadi jangan pikir kita ketika kita beriman kita gak dituntut. Tapi tuntutan itu akan menjadi sesuatu yang dengan sukacita kita lakukan ketika kita sadar. Akan karya Tuhan yang akbar yang sudah kita diberikan kepada kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini untuk kita. Kalau kamu sudah dibeli, sudah dibayar lunas, kamu gak lagi digadaikan, kamu gak tergadai. Maka ya akan dengan sukacita memuliakan Tuhan dengan tubuhmu. Lalu tadi yang kedua saya katakan Bapak Ibu. Kalau kita lihat, boleh dilihat dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Ada yang boleh baca? Efesus 2 ayat yang ke-10. Ada yang kita ketemu? Efesus 2 ayat 10. Nah, kalau juga kita mau maksimal di dalam iman kita Bapak Ibu. Maksimal juga dalam iman kita. Maka kita harus menyadari siapa kita. Kalau dari Efesus 2 ayat 10 itu mau ditunjukkan siapa kita Bapak Ibu. Bahwa kita ini adalah buatan Allah. Buatan Allah ini kalau dalam bahasa aslinya Bapak Ibu. Ini ada yang mau menunjukkan bahwa saya dan Anda itu adalah masterpiece-nya Allah. Bukan hanya sekedar dibuat seperti misalnya ya hanya mic ini. Tetapi masterpiece itu artinya adalah bagian yang terakhir sekali. Yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan. Dan itu benar kan? Bahwa kita manusia ini diciptakan pada bagian awal atau pada bagian akhir. Ya kan? Kita diciptakan pada bagian akhir dan juga ditempelkan dengan kalimat apa? Bahwa kita ini adalah segambar dan serupa Allah, imago Dei. Pernah enggak kita nyadari itu Bapak Ibu? Dikatakan karena kita ini adalah buatan Allah. Jadi ini bukan hanya sekedar produk saya ini atau Bapak Ibu. Bukannya sekedar produk sebuah pernikahan. Sebuah janji nikah lalu lahirlah dalam keluarga. No. Itu hanya bagian yang lain. Tapi yang harus paling inti kita sadari adalah kesadaran siapa kita. Saya ini adalah masterpiece-nya Allah. Kita ini adalah ciptaan yang paling mulia yang Tuhan ciptakan. Pernah enggak kita sadari itu? Dan itu kita temukan dalam hal iman kita Bapak Ibu. Kalau dalam dunia sekuler belum tentu mengatakan itu. Kita ini adalah buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini bentuk tentang Trinitas ya. Dalam persekutuan Kristus jadi juga Yesus Kristus juga ikut dalam proses penciptaan kita.
Lalu karena itu Tuhan menciptakan kita masterpiece, maka untuk apa dia ciptakan? Nggak mungkin Tuhan ciptakan masterpiece-nya itu untuk jadi setan, untuk mengerjakan perbuatan jahat. Tapi dikatakan di situ dalam 2 Efesus 2, untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Jadi wujud iman itu Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau beriman, maka segala maksimal yang engkau lakukan pasti harus menghasilkan hal yang baik. Berarti orang beriman itu berarti harus menjadi apa? Orang baik. Kalau engkau tidak baik, berarti engkau belum maksimal dalam berimanmu. Nah, padahal kalau di dunia ini yang paling enak itu berbuat baik atau berbuat jahat. Iya, jujur kadang-kadang yang lebih enak itu kan berbuat jahat. Ngomongin orang, gosipin orang, cari keburukan orang. Itu kan enak kan? Bener enggak? Gosipin orang, ya ngaturin orang, nyalahin orang. Kan seringkali itu yang paling enak untuk kita lakukan. Daripada kita ikut terlibat dalam berbuat baik itu seringkali. Itu malas. Ya kan, mencacat celah orang. Itu kan sesuatu. Tapi Yesus katakan, kalau kita sadar di dalam iman kita, kan itu. Kalau kamu sudah sadar, kamu sudah ditebus, dibayar dengan lunas, maka kamu juga sadar bahwa penebusan itu terjadi. Kenapa? Karena kamu adalah masterpiece-nya Tuhan, diciptakan oleh Allah, maka seharusnya dan semestinya dalam imanmu kamu melakukan pekerjaan baik. Yang sesungguhnya itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti apa? Di dalam iman itu, di dalam kesadaran akan keberhargaan diri kita, maka kita selalu mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ketika kita temukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi artinya bukan sesuatu pekerjaan baik itu belum ada Bapak Ibu, sudah ada dalam pikiran Allah. Hanya kita nggak pernah mencarinya, menemukannya. Dan Tuhan itu mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, paling tidak 2 ayat itu Bapak Ibu menghantar kita untuk masuk dalam teks kita pada saat ini. Ketika manusia itu tahu untuk apa ia beriman. Ya, tentunya selain menjadi pasti dalam keselamatan. Iman itu juga membuat kita pasti kita memperoleh keselamatan. Maka iman tersebut juga menjadikan kita orang-orang yang bergerak aktif. Untuk apa? Nah, dalam tema kita ini, memberitakan keperkasaan Tuhan. Kita menjadi orang-orang, salah satu pekerjaan baik yang harus kita kerjakan apa? Memberitakan keperkasaan Tuhan, bukan keperkasaan kita. Itulah yang harus kita kerjakan secara maksimal untuk memberitakan keperkasaan Tuhan. Lalu pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari. Apa keperkasaan Tuhan yang perlu kita beritakan? Boleh sebut kira-kira keperkasaan Tuhan itu apa sih? Keperkasaan Tuhan yang Bapak Ibu pahami itu apa? Kan dibilang temanya mari kita memberitakan keperkasaan Tuhan. Lah keperkasaan Tuhan yang mana yang mau kita beritakan? Yang mana yang mau kita ceritakan? Boleh ditolong lagi, ada yang pemikiran? Apa Bapak Ibu? Keperkasaan Tuhan yang mau kita beritakan? Iya. Itu yang mau kita ceritakan. Apalagi dalam bentuk apa? Apalagi yang mau kita ceritakan Bapak Ibu? Nah, berarti kita sendiri pun masih bingung ya. Nah, apa yang mau kita beritakan ini keperkasaan Tuhan? Ya, kalau kita lihat dalam teks kita pada saat ini, yaitu tentang kehebatan, kedahsyatan, segalanya Allah itu yang harus kita beritakan. Kalau dari teks kita ini dalam Mazmur ini, maka kita itulah yang harus kita beritakan. Ya, segala kehebatan Tuhan tadi mengalahkan maut, artinya ada keselamatan, kedahsyatannya, kemahakuasaannya, pengampunannya. Itu kan keperkasaan Tuhan yang harus kita beritakan. Nah, bagaimana caranya memberitakan keperkasaan Tuhan itu? Nah, rupa-rupanya cara memberitakan itu Bapak Ibu tidak hanya dalam satu cara.
Kalau dalam teks bacaan kita ini ternyata memberitakan keperkasaan Tuhan itu juga melalui puji-pujian. Jadi memberitakan keperkasaan Tuhan itu tidak hanya harus ya kamu itu pergi ke sana ke sini dan segala macam, banyak macam Bapak Ibu. Dan salah satunya adalah dengan puji-pujian. Puji-pujian. Ya, dengan apa? Dengan kita bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Tapi puji-pujiannya bukan puji-pujian secara ya duniawi ini, tetapi puji-pujian yang menunjukkan keperkasaan Tuhan. Kehebatan Tuhan, kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan. Jadi mau dikatakan Bapak Ibu, menceritakan keperkasaan Tuhan itu bukan hanya bicara tentang apologetika, berdebat, cari kekurangan orang, cari kelemahan iman seseorang. Tapi dengan puji-pujian pun sesungguhnya engkau sudah memberitakan keperkasaan Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu, ada seorang jemaat saya dulu yang saya berkati. Dia berasal dari, udah berumur juga ya. Dia berasal dari kepercayaan lain. Lalu dia datang kepada saya, Pak, kami mau menikah gitu. Lalu ya saya mulai Bapak Ibu, mulainya bukan langsung dengan bimbingan pranikah, tapi saya mulai dulu dengan katekisasi supaya dia dibaptis. Nah dalam percakapan pembelajaran baptis saya tanya, lah kamu itu kok bisa jadi anak orang, jadi mau percaya sama Kristus. Kalau calonnya si laki-lakinya memang sudah percaya gitu ya, kepada Tuhan. Lalu saya tanya, apakah kamu diinjili oleh pacarmu? Apakah setiap kamu pacaran itu kamu dibukakan ayat, dibacakan ayat, dicari ayat-ayat yang menakutkan tentang neraka, tentang hukuman atau apa? Lalu kenapa kamu bisa jadi mau percaya? Ya kan? Kenapa enggak kamu paksa cari itu laki-laki itu supaya mengikuti kepercayaanmu? Tapi kenapa kamu mau menjadi orang Kristen? Apa jawabnya Bapak Ibu? Ya enggak saya sangka-sangka, saya pikir si laki-lakinya itu yang menginjilinya itu memberitakan kabar baiknya itu dengan berapologetika, berdebat. Coba kamu sebutkan kepercayaanmu lalu dicari kelemahan ayatnya dengan firman Tuhan. Enggak. Ternyata si pacarnya itu melakukan apa? Setiap mereka pergi berdua di kendaraan, si pacarnya itu selalu menaikkan memutar lagu-lagu rohani. Puji-pujian rohani. That's it. Hanya itu yang dia lakukan. Tapi tentunya juga dengan sikapnya. Jadi dia si laki-lakinya itu hanya memutar lagu-lagu rohani. Dia nggak putar statue gitu kan. Ya kan kayak di TikTok sekarang kan lagu statue apa tuh? Nah, itu kan. Nggak dia putar itu, tapi dia putar lagu-lagu rohani Bapak Ibu. Lagu-lagu pujian, worship, penyembahan, dia putar. Nah ternyata ini menggerakkan, menarik si calonnya ini untuk boleh berjumpa dengan Kristus. Dan akhirnya mungkin dia mulai bertanya, lagu rohaninya ini apa sih dan segala macam. Dari situlah poinnya, si calonnya menjelaskan tentang Kristus. Memberitakan keperkasaan Kristus. Dan buktinya wujudnya akhirnya dia percaya. Dan walaupun ketika diberkati, keluarganya gak mau menerima. Tapi dia tetap mau mengikut Tuhan. Dan sampai hari ini, mereka ada di Bali. Selalu masih menyebut dan percaya kepada Tuhan dan bahkan pelayanan dengan luar biasa. Hanya dengan puji-pujian Bapak Ibu. Hanya dengan puji-pujian. Ya, jadi artinya mau menceritakan kebaikan Tuhan itu, ya bukan hanya dengan apa. Jadi musik itu menjadi sarana penginjilan juga. Dari sini satu paham yang harus kita selalu imani Bapak Ibu. Tuhan itu bisa pakai apa dan siapa saja untuk sesungguhnya menjadi alat untuk memberitakan keperkasaan Tuhan. Jangan batasi hanya satu alat saja untuk menceritakan keperkasaan Tuhan. Saya mau katakan Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja. Jadi juga jangan engkau berkata siapa saja, ini artinya orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang ini yang bisa memberitakan keperkasaan Tuhan. Tapi Tuhan bisa juga pakai siapa saja. Ini menunjukkan juga kalau Tuhan bisa pakai apa dan siapa saja, sesungguhnya kita ini adalah manusia yang terbatas. Karena itu jangan batasi karya Tuhan dengan keterbatasan yang ada dalam dirimu. Kita sering kali membatasi karya Tuhan itu dengan kita yang sesungguhnya adalah orang-orang yang terbatas ini. Hanya dengan pola A saja maka Tuhan itu bisa kita beritakan keperkasaannya. Enggak Bapak Ibu. Jangan sekali-kali kita membatasi untuk Tuhan diceritakan.
karena kita adalah orang yang terbatas. Tuhan itu tidak terbatas, karena itu izinkan dia juga secara luas-luasnya untuk menceritakan segala hal yang baik. Nah, teks kita ini Bapak Ibu, Mazmur 145 itu adalah syair pujian. Ya. Itu adalah lagu sesungguhnya yang diciptakan oleh Daud. Kalau dalam dunia teologinya itu sesungguhnya seluruh ayat-ayatnya itu adalah alfabet bahasa Ibrani itu. Itu semuanya urut-urutannya itu adalah sesungguhnya alfabet. Jadi Daud itu menciptakan dari huruf A sampai juga dengan kalau kita dalam alfabet kita ya sampai huruf apa? Z itu. Jadi dari huruf-huruf itu dia ciptakan segala syairnya itu. Dia sedang memuji-muji Tuhan. Dia sedang menceritakan keperkasaan Tuhan. Ya, dia sedang menyampaikan puji-pujiannya. Dan menariknya kalau kita lihat Bapak Ibu. Kita punya ruang yang terbatas sebenarnya kalau kita mau diskusikan ini. Sangat banyak mutiara-mutiara iman. Tapi izinkan saya hanya mencuplikkan beberapa bagian dari ayat 104, dari Mazmur 145 ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di ayat yang kedua, Daud bilang apa? Dia naikkan syairnya. Setiap hari aku hendak memuji engkau. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa dia setiap hari itu mau memuji Tuhan. Memuji itu artinya bernyanyi kepada Tuhan. Dan sebenarnya ruang pujian itu sangat banyak. Coba kita cek ibadah kita Bapak Ibu di hari Minggu ini. Yang paling banyak sebenarnya porsinya itu yang mana Bapak Ibu? Khotbah itu kan hanya satu kali ya. Kalau nyanyinya berapa tadi nyanyinya itu? Banyak kan? Ada 6 kalau saya nggak lihat. Ada 6 pujian. Ya kan? Jadi ruang dalam ibadah itu sesungguhnya pujian itu banyak. 6 Bapak Ibu lagu diberikan. Dan ini dinyanyikan. Dan harusnya ketika menyanyikannya juga sebagai wujud kita memuji Tuhan. Menceritakan keperkasaan Tuhan. Nah di situ dikatakan di ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji engkau dan memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Jadi Daud mau menaikkan pujiannya bukan hanya di Mazmur 145 ini. Tetapi dalam kehidupannya, dalam setiap waktunya dia mau menaikkan puja dan pujinya kepada Tuhan. Artinya ada konsistensi dan komitmen yang pasti tampak yang dia nyatakan dalam menceritakan keperkasaan Tuhan. Kadang-kadang kita ini juga menceritakan keperkasaan Tuhan itu kan seringkali hanya dalam ruang-ruang tertentu, dalam situasi-situasi tertentu. Tapi setiap hari, artinya Daud itu setiap hari gak hanya fine-fine aja hidupnya. Gak hanya baik-baik. Mungkin hidupnya sedang punya pergumulan, tapi dia katakan dalam pergumulan itu pun aku tetap akan memuji Tuhan. Ya. Jadi artinya gak ada kompromi dalam hidupnya, pada saat tertentu saja aku memuji Tuhan. Ketika misalnya aku mencapai target dalam pekerjaan, baru aku memuji Tuhan. Kalau ketika aku tidak mendapatkan target, aku mengkhianati Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, mana kau Tuhan? Enggak. Artinya dalam segala situasi, Daud itu memuji Tuhan. Bukan hanya di gereja kamu menjadi penyembah Tuhan. Bukan hanya jadi WL kamu menaikkan pujian Tuhan itu dengan semangat. Tapi di luar, 1001. Berdiam diri engkau lakukan untuk tidak memuji Tuhan. Ya. Selalu memuji Tuhan. Ketika engkau sedang mendapatkan makanan yang enak, maka engkau baru berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk makanan yang berminyak ini, berlemak ini. Aku memuji engkau Tuhan. Tapi ketika dikasih tahu dan tempe, lupa untuk memuji Tuhan. Ya. Kemarin ada yang bilang sama saya, Pak kenapa kita kalau makan roti gak berdoa? Ya, makan nasi baru berdoa. Ya kan kadang-kadang kita gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya yang setiap harus kita makan itu kan kita doakan terlebih dahulu. Benar gak? Kadang-kadang kan iblis bisa saja pakai melalui makanan itu sebenarnya mau mengganggu ya kehidupan kita. Ada kuasa gelap mungkin dalam makanan itu. Jadi kalau sekarang menurut saya Bapak Ibu apapun yang kau pegang itu doakan dulu ya. Doa itu gak perlu kau bersyafaat. Tuhan berkatilah makanan ini. Ya gak usah. Tapi doa itu kan bisa juga doa yang secara otomatis ada dalam diri kita. Tuhan berkati makanan ini. Lalu kita makan. Ya kan? Oh, coba siapa di sini yang makan super mie, indomie berdoa dulu? Ada gak? Wah makan super mie gak berdoa? Kalau makan nasi berdoa baru ya gitu ya. Bapak Ibu supermin itu juga harusnya kita berdoa Bapak Ibu. Ya kan? Ya kan?
Siapa di sini yang kalau habis makan berdoa juga? Nggak ada juga itu kan. Jarang itu biasanya. Habis makan berdoa. Tapi boleh cek Bapak Ibu. Istri saya itu selalu begitu. Habis makan dia selalu berdoa. Ya, dia selalu habis makan tuh berdoa. Artinya apa yang saya tanya? Kadang-kadang saya tanya, kamu berdoa apa sih? Ya mengucap syukur sudah dikasih makan. Gitu kan. Nah Bapak Ibu, jadi artinya apa? Itu setiap waktu memuji Tuhan. Nggak ada jeda. Gak ada jeda karena ini dan itu. Kadang-kadang Bapak Ibu jujur dalam iman kita itu kita gak maksimal. Karena ada jeda yang kita berikan kepada Tuhan. Ketika ini saya baru melayani Tuhan. Ketika itu sorry saya gak melayani Tuhan. No Bapak Ibu. Hidup iman kita harus maksimal. Tidak melihat situasi, keadaan. Tapi day by day, hari demi hari. Kita harus menjadi orang yang memuji Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang harus maksimal. Dan bagaimana itu bisa terwujud? Kalau kita lihat itu. Kita menyadari saya ini adalah orang yang sudah berdosa. Tapi saya sudah dibayar Tuhan. Maka saya harus memuliakan Tuhan. Ya saya ini buatan Allah. Di dalam karya Yesus Kristus. Maka saya harus melakukan pekerjaan yang baik. Itu yang harus selalu saya kerjakan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tapi oke lah Bapak Ibu. Sekarang. Kenapa Daud berkata setiap hari aku hendak memuji engkau? Apa yang menjadi dasarnya? Ada Bapak Ibu. Ada dasarnya juga. Daud ngomong seperti itu. Membuat syair lagu seperti itu karena ada dasarnya. Ayat 3 dan sampai dengan ayat 7. Daud ada dasarnya. Apa? Karena dia coba melihat akan dirinya dan akan siapa Tuhan. Ayat 3 saja coba saya bacakan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Daud melihat siapa? Bahwa Allah itu adalah Allah yang besar. How great. Ya kan? Allah yang agung, yang mulia dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Daud menyadari akan kebesaran Tuhan. Jadi dia mengatakan setiap hari aku akan memuji engkau itu bukan tanpa landasan. Tapi karena dia tahu siapa itu Allah. Menyadari akan siapa Allah. Lalu bukan hanya sekedar itu. Secara cepat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Itu juga menjadi sesuatu yang bukan hanya diimajinasikannya. Bukannya sesuatu yang didengarkannya. Tetapi secara personal pun ia merasakan dan mengecap Allah yang besar itu. Ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Artinya Daud juga merasakan dan mengecap akan perbuatan Tuhan untuk dirinya. Berarti juga Bapak Ibu, seringkali kita tidak bisa menceritakan keperkasaan Tuhan. Karena juga berarti persoalannya apa? Karena kita belum merasakan dan mengecap. Apa paling tidak? Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar itu dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang sudah sungguh-sungguh merasakan bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya? Siapa yang sudah merasakan Bapak Ibu? Hanya beberapa orang? Hanya beberapa orang Bapak Ibu. Siapa Bapak Ibu? Saya yakin kita semua sudah merasakan Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar itu. Tapi kalau engkau sudah merasakannya, kenapa engkau tidak menceritakan keperkasaan Tuhan itu dalam kehidupan di dunia ini? Ceritakan itu Bapak Ibu. Karena setiap orang yang kau jumpai mungkin mereka orang sedang bergumul. Mungkin mereka orang yang sedang susah. Sampaikan puja-puji Tuhan. Ya. Lalu juga ayat 14 Allah yang menopang. Ya kan Daud juga katakan di situ. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Rasakan itu. Allah itu menopang kita. Lalu juga lihat Daud bukan hanya melihat itu, Allah yang seperti itu. Tapi juga di ayat yang ke-20. Ada dia lihat dalam diri Allah yang tegas. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Artinya juga Daud merasakan Allah itu Allah yang adil. Nah ini yang harus kita tunjukkan. Kalau Allah itu adalah Allah yang menjaga semua orang yang mengasihinya. Berarti juga apa? Kenapa kita ragu untuk menceritakan keperkasaan Tuhan? Kenapa kita takut ketika kita menceritakan keperkasaan Tuhan itu? Karena Tuhan pasti menjaga semua orang yang mengasihinya. Bukankah ketika kita menceritakan keperkasaan Tuhan, itu juga sebagai wujud kita mengasihi Tuhan? Dan kalau ada yang mengganggu kita,
Bukankah semua orang itu juga akan ya dijauhkan dari kehidupan kita? Sedikit kesaksian, saya sih berharap Pak Tarigan ada di sini. Ya, tapi Pak Tarigan kayaknya mungkin semoga minggu ibadah kedua datang. Tadi malam cerita Bapak Ibu. Ya, Pak Tarigan, tahu ya Pak Tarigan ya Bapak Ibu kenal ya? Pak penyangkal Yesus itu. Pak Petrus namanya kan Pak Petrus gitu ya. Tapi dia udah tobat. Ya kan? Kemarin malam cerita di komisi Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu ya, hari Jumat katanya ya Pak Nenggolan ya. Ketika mereka ke Jakarta, tiba-tiba Bu Sevanya telepon Pak Tarigan, suruh minta tolong ada pasien yang ada di mana Bekasi ya. Harus dibawa ke Bandung. Pasien ini bukan pasien yang lansia saja. Tapi ini double kelihatannya ya. Lansia tapi juga gangguan jiwa. Ya, kalau bahasa lain apa? Orgil gitu ya. Bukan ordal ini. Ya, agak-agak gangguan lah gitu. Gangguan apa? Setelannya agak geser dikit gitu. Ya, tapi udah banyak juga gesernya kelihatannya. Karena katanya ceritanya di sana di panti yang ini pantinya mau tutup katanya. Betul ya Bu ya? Pantinya ini mau tutup. Ya, pantinya mau tutup. Lalu ya dibawa lah karena itu dulu sesuatu yang pernah diantar ke Bekasi berarti ya dari Bandung ini. Lalu mau dibawa ke Bandung. Nah Bu Sevanya sudah hubungkan dengan panti di sini siap menerima kembali gitu ya. Ini dinaturalisasi lah gitu istilahnya kayak main bola. Ya, nah Bapak Ibu dan bahkan ceritanya katanya si orang ini sudah parah kelainannya, maaf kata, sorry. Katanya bahkan apa, kotorannya pun sudah ditaruhnya di badannya gitu loh. Ya, udah gak sadar dia. Jadi kalau dia buang air kot besar gitu, bahlah diulek-ulek gitu loh. Semua itu apa tempat tidurnya itu dicarung-carung, dihancur. Artinya ini orang yang parah ya. Parah gilanya gitu loh. Nah diperintahkan diminta tolong istilahnya oleh Bu Sevanya untuk dibawa ke Bandung. Nah padahal Pak Tarigan itu ke Jakarta itu juga bawa berdua saja ke sana. Bawa barang gitu ada tempat apa untuk dia mau buka usaha. Di mobilnya yang bukan mobil box tapi mobil pribadinya. Lalu datanglah mereka setelah selesai mereka datang ke panti itu dan mengambil. Dan ternyata katanya pengasuhnya juga cepat-cepat sengaja. Udah dimandiin, dikasih makan. Lalu cepat-cepat kayaknya pengen segera. Wah udahlah bawa aja ini gitu kan. Dibawalah gitu Bapak Ibu. Kira-kira kalau engkau yang jadi Pak Tarigan itu. Takut enggak? Mereka cuma berdua Bapak Ibu. Mereka cuma berdua. Mereka cuma berdua. Dan kesaksian Pak Tarigan semalam. Akhirnya Pak Bu Tarigan itu juga duduknya di belakang. Pasien itu ditaruh di depan di sebelahnya Pak Tarigan. Ya, ibu atau bapak? Bu? Ibu. Duduk di samping Pak Tarigan. Bu Tarigan duduk di belakang sementara mobilnya itu penuh barang. Jadi katanya duduk di atas kursi yang sudah dilipat begitu. Jadi kayak beginilah. Dari Bekasi ke Bandung Bapak Ibu. Itu nyiksa gak itu badan tuh? Ya. 2 orang. Coba ini ada bidan di sini Irma ini. Kalau secara medis itu bawa pasien itu cukup 2 orang enggak? Harus lebih enggak dari 2 orang untuk bawa pasien seperti itu? Kasus seperti itu harusnya kalau menurut saya sih harusnya lebih daripada 2 orang. Tapi ini cuma mereka berdua bawa pasien yang gangguan jiwa Bapak Ibu. Dengan kelakuan yang juga punya agresivitas yang tinggi juga itu berarti. Ditaruh di depan. Saya membayangkan kalau misalnya jalan tiba-tiba dia kambuh. Ya kan dia lihat Pak Tarigan. Dia tarik-tarik itu rambutnya. Dengan kecepatan tinggi ketika mengendarain, apa yang terjadi? Ya kan? Atau mungkin dia nggak dikasih pampers mungkin. Tiba-tiba mungkin dia buang air besar, lalu dia masukkan tangannya ke situ, lalu dia leletkan ke muka Pak Tarigan di situ. Loh, coba kita berimajinasi Bapak Ibu. Hal-hal yang buruk bisa terjadi enggak? Tapi kata Pak Tarigan apa di situ? Dia katakan apa? Hatiku tentram ketika melayani ini. Aku merasakan damai. Aku merasakan tidak takut katanya. Dan Pak Tarigan katakan itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Akhirnya apa? Ini kan juga sebagai puja dan pujinya. Akhirnya apa? Dia datang, dia bawa. Dan kesaksian Pak Tarigan sampai ke Bandung. Itu pasien duduk diam. Bahkan katanya ketika mereka berhenti di pos di rest area pengen dulu pipis gitu ya, dikunci mobilnya cepat-cepat itu. Di dalam mobil tetap duduk diam begini. Bersyafaat kelihatannya itu pasien. Bahkan bukan langsung katanya dibawa itu. Pak Tarigannya dulu ke rumah dulu nurunin barang-barang itu. Ya kan udah capek kan itu pasti. Turunin barang dulu.
Lalu dibawa lagi, baru sama berkata sama Bu Sevanya, dibawa ke Lembang itu pasien. Nah Bapak Ibu, ini kan juga berarti apa? Ayat 20 tadi itu juga menunjukkan Tuhan itu mengasihi kita Bapak Ibu. Pengasihan Tuhan itu juga menjadi apa? Kekuatan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Jadi kenapa kita mesti takut untuk menceritakan keperkasaan Tuhan? Kalau kita mengimani dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu akan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kadang-kadang kita takut Bapak Ibu, untuk menceritakan keperkasaan Tuhan. Nah bagi saya tadi malam itu sesuatu blessing, berkat itu. Wah kalau secara logika berpikir manusia, menurut saya wah itu kan khawatir itu bawa pasien seperti itu. Bukan pasien hanya lansia, tapi lansia double itu gangguan jiwa. Gangguan jiwanya juga sudah parah. Naik mobil standar, bukan mobil medis, ya kan? Nggak ada, harusnya kalau dibawa mobil medis itu kan diikat. Ya kan tangannya diikat supaya dia tidak melakukan sesuatu. Ini pasang safety belt doang kan. Saya membayangkan, saya dari malam berpikir, coba misalnya tiba-tiba dia gitu sarafnya kena lagi gitu kan. Dia lihat Pak Tarigan. Gitu-gitu Bapak Ibu. Atau dia mainkan persnelingnya, wah dia pecah-pecah. Gimana itu Bapak Ibu? Ya kan? Atau dia pukul-pukul begitu. Bisa saja, namanya orang gak sadar Bapak. Kalau dibilang kecelakaan lalu dituntut gak bisa dihukum tuh orang. Jadi kalau engkau mau melakukan kejahatan supaya gak dituntut, jadi gila. Gak dituntut Bapak Ibu. Gak bisa orang gila itu dimasukkan ke penjara. Bahaya Bapak Ibu. Jadi pura-pura gila saja kalau ada persoalan. Ya kan, pura-pura gila lah. Atau kalau punya hutangmu banyak, pura-pura amnesia saja. Gak usah gila lah. Pura-pura, apa? Siapa kamu? Gitu kan. Jadi kan orang yang menagih itu kan, udah lupa ingatan dia. Nah, ketika dia pergi Bapak Ibu sadar lagi. Tapi dia pura-pura nggak ngelihat. Ternyata dia, kamu sadar, bayar utangmu kata gitu. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya, menyatakan keperkasaan Tuhan itu adalah sebuah keharusan. Sebagai wujud kita adalah orang-orang yang menerima Kristus. Ya, dan itu harus kita lakukan secara maksimal. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Ketika kita mengenal, merasakan dan mengecap akan kuasanya. Karena engkau sudah dibayar lunas Bapak Ibu. Dari segala dosamu. Karena itu muliakan Tuhan dengan hidupmu. Engkau buatan Allah. Engkau bukan buatan manusia, bukan buatan dunia. Sudah direncanakan Allah. Karena itu ceritakan keperkasaan Tuhan. Ceritakan keperkasaan Tuhan. Dengan demikian kesimpulannya apa? Bermisi itu adalah menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Bermisi bukan bicara ketika kau menceritakan keperkasaan Tuhan lalu mereka jadi percaya. Itu urusannya Tuhan. Masalah dia percaya atau tidak itu urusannya Tuhan. Kita bukan dengan standar seperti itu. Ya, tapi yang penting kita menceritakan keperkasaan Tuhan itu. Ini tidak harus bisa menjadi sebuah pilihan Bapak Ibu. Jadi mau saya katakan, bermisi itu bukan pilihan. Pilihan untuk tidak dilakukan atau dilakukan. Tapi saya mau katakan, bermisi itu adalah keharusan. Sesungguhnya Bapak Ibu. Bermisi itu bukan hanya tugas Pak Saiful. Karena dia punya panggilan di situ. Bermisi itu tugas kita semua. Tugas kita semua Bapak Ibu. Itu bukan pilihan, bukan opsi. Opsi A atau B. Tapi bermisi adalah tugas kita semua. Bukan hanya tugas saya. Tapi tugas kita semua. Karena itu apa? Sadari akan siapa dirimu di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah lakukan. Maka itu akan engkau menjadikan hidupmu untuk menceritakan keperkasaan Tuhan. Dengan apa? Dengan puji-pujian. Ya kan? Dengan lantunan lagu kita, dengan syair-syair. Ya, karena itu juga para pemain musik ini bukan berarti yang biasa-biasa ini. Orang yang melayani di musik ini sebenarnya sedang mengkhotbahkan berita Injil, Bapak Ibu. Karena itu serius kalau melayani Tuhan. Serius. Tadi malam saya katakan, coba yuk taruh dalam diri kita apapun yang sedang kau lakukan. Boleh enggak engkau imajinasikan itu sebagai hari terakhir dalam hidupmu? Karena bisa jadi Abah Dudi setelah main bass, Tuhan bilang selesai hidupmu. Bisa jadi gak Bapak Ibu? Bisa. Mau kita? Kita doakan supaya terjadi.
Bisa jadi misalnya Bu Novi ketika selesai menyanyikan pujian, Tuhan bilang, suaramu sudah menjadi suara malaikat yang menyenangkan hatiku. Pulang. Biarkan suamimu itu menderita di dunia ini. Bodoh amat kata Tuhan gitu kan. Okay. Bapak Ibu, ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Kalau itu kita lakukan, kita akan secara maksimal dalam setiap perjumpaan kita. Iya loh. Jangan pikir ada hari esok. Jangan selalu kadang-kadang kita ini masih berpikir masih ada hari esok. Iya, itu yang seringkali membuat kita juga tidak hidup dalam kemaksimalan. Karena kita masih berpikir masih ada hari esok. Iya masih ada hari esok Bapak Ibu. Tapi bayangkan hari ini adalah hari yang terakhir. Kalau engkau masih diberi hari esok, itu sesungguhnya masih diberi kesempatan. That's it. Kalau engkau masih diberikan hari esok, itu sesungguhnya itu adalah kesempatan tambahan, bonus. Karena kehidupan kita sesungguhnya hari demi hari, Bapak Ibu. Kalau engkau masih bisa bangun pagi, sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan. Itu bukan hanya sesuatu yang biasa-biasa Bapak Ibu. Ada enggak yang kita bersyukur? Terima kasih Tuhan, aku masih diberi bangun. Karena bisa saja ketika kita tidur, kita enggak bangun-bangun lagi. Kalau engkau masih bisa bangun dan melihat ke kananmu atau ke kirimu, masih ada pasanganmu. Dan lihat, ya perutnya masih turun naik, artinya masih ada nafasnya, bersyukur Bapak Ibu. Saya terus terang kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Kalau saya bangun duluan gitu ya, istri saya masih tidur, dia masih mungkin mengkeret gitu-gitu. Saya bukan hanya lihat wajahnya yang cantik Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya lihat itu Bapak Ibu, masih ada enggak perutnya turun naik gitu Bapak Ibu. Iya kan? Iya kan? Turun. Berarti kan dia artinya masih apa? Bernafas. Iya kan? Lah bisa saja dia mengkerut gitu, udah enggak bernafas. Loh ada kan? Orang yang tidur sama istrinya, sama pas suaminya, jam 8 tidur ternyata istrinya sudah jam 9 meninggal. Paginya baru ketahuan, udah dingin. Iya kan? Nah, istri saya juga sering gitu Bapak Ibu. Ya, kalau saya tidur, dia sering pegang tangan saya. Ya saya masih bersyukur, dia pegang tangan saya masih bergerak. Itu. Anak saya juga pernah bilang gitu, kalau papa dan mama itu tidur, yang saya lihat itu apa? Perutnya masih turun naik enggak? Katanya gitu. Lah, itu tandanya kan masih hidup. Jadi kalau engkau masih diberi nafas Bapak Ibu, bersyukur. Dan ceritakan kebaikan Tuhan dalam segala hidupmu, dalam segala kisahmu. Pergumulanmu pun bisa tetap menjadi alat untuk menceritakan keperkasaan Tuhan. Keberhasilanmu pun bisa menjadi alat untuk menceritakan keperkasaan Tuhan. Tuhan bisa kita ceritakan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama kembali menaikkan komitmen pemuritan kita dengan bersama-sama berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian dari gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama kembali mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hatiku tenang ketika berada dekatmu. Itu menjadi sesuatu yang sungguh nyata Bapak Ibu dalam hidup kita ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Tenang di sini bukan berarti semua persoalan kita menjadi terselesaikan. Tapi tenang di sini berarti juga ada kekuatan, ada keyakinan di tengah-tengah semua persoalan, di tengah-tengah semua pergumulan yang sepertinya belum terselesaikan, tapi ketenangan itu sungguh menjadi kekuatan untuk memampukan dalam menghadapi pergumulan kita. Karena itu mari Bapak Ibu kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Doa ucapan syukur kita karena Tuhan sudah menolong kita menjalani perjalanan hidup di bulan yang lalu dan masuk ke dalam bulan yang baru ini. Dan izinkan hamba-Mu ini untuk mendoakan Engkau. Kita naikkan pujian pertolongan-Mu.
Katakan bersama-sama. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah ya Tuhan jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang ketika berada dekat Engkau ya Tuhan. dekatmu. Karena yakini hanya Tuhan yang sanggup memelihara sempurna hidup kita. Oh, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. pertolonganmu ya Tuhan, Pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah meningkat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. oh hatiku tenang. Naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan. Katakan dengan penuh kesungguhan, hatiku Tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh pertolonganmu Pertolonganmu begitu ajaib. begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat Saat aku tak sanggup lagi. di situ Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. kini tertuju Tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan dengan penuh kesungguhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ Tanganmu bekerja. pertolonganmu Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. pertolonganmu begitu ajaib. Di dalam
Kalau engkau saat ini rindu untuk Tuhan menolong kehidupanmu, ternyata ada satu syarat yang juga harusnya engkau wujudkan dalam hidupmu. Apakah engkau dalam segala pergumulan hidupmu, semua itu masih engkau sanggup hadapi dengan kekuatanmu? Tapi sesungguhnya kalau engkau sadar bahwa engkau tidak sanggup lagi, maka sesungguhnya disitulah Tuhan akan leluasa juga untuk menolong hidupmu. Karena seringkali kita membutuhkan dan bahkan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, karena kita masih merasa sanggup dengan segala keberadaan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan juga mau melihat kita. Karena saat ini hatimu kalau segerak, rasa bahwa engkau tidak sanggup lagi, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, apapun yang menjadi pergumulanmu, angkat tanganmu. Dan itu sebagai bukti engkau menyatakan, Tuhan, aku tak sanggup lagi, tolonglah hidupku. Dan ketika engkau mengangkat tanganmu, ini juga sebagai simbol engkau merasakan bahwa selama ini engkau terlalu menyombongkan dengan segala apa yang ada dalam dirimu, dengan segala keadaanmu. Engkau mungkin merasa engkau mampu untuk menghadapinya. Tapi ingat, Tuhan itu tidak ingin diduakan. Tuhan itu ingin diutamakan. Dan ketika engkau mengutamakan Tuhan, engkau juga menyadari engkau mau menggantungkan hidupmu kepada Tuhan. Dan ketika engkau mengangkat tanganmu, angkat tanganmu sungguh-sungguh. Bukan menjadi sebuah kelatahan, bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan. Ketika ada doa engkau diminta untuk mengangkat tangan, lalu engkau mengangkat tanganmu. Tapi biarlah hari ini, saat ini, tanganmu yang terangkat ini juga menjadi tangan yang penuh dengan kesungguhan. Engkau menyadari engkau tak sanggup menghadapi semua pergumulanmu itu dengan kekuatan yang ada dalam dirimu. Dan tangan yang terangkat ini juga menjadi kesempatan untuk Tuhan seluas-luasnya hadir dalam hidupmu. Haleluya, kami memuji-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu saat ini Tuhan melihat umat-Mu di tempat ini, kawanan domba-Mu, umat-umat-Mu yang mengaku percaya kepada Engkau saat ini, tangan mereka terangkat di hadapan-Mu ya Tuhan. Hamba tidak tahu secara pribadi, karena hamba punya kelemahan, hamba punya kekurangan, apa yang menyebabkan mereka mengangkat tangan. Tetapi Engkau Tuhan tahu. Engkau Tuhan tahu apa yang sedang menjadi pergumulan mereka saat ini. Entah itu Tuhan, ketika mereka mengangkat tangan, mereka sedang mengalami pergumulan atas segala kehidupan keluarga mereka. Ada pergumulan-pergumulan di keluarga mereka. Mungkin ada relasi saat ini sedang terganggu. Hubungan antar keluarga, entah itu dengan suami, dengan anak, dengan mertua, dengan apapun, dengan istri. Mungkin saat ini sedang terangkat Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, dalam kerendahan hati juga mereka saat ini mau mengangkat hati mereka juga di hadapan Tuhan. Mungkin juga persoalan itu terjadi karena keakuan mereka yang terlalu tinggi, keegoisan mereka yang terlalu tinggi, harga diri mereka yang terlalu tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kiranya kuasa kesombongan itu boleh dihancurkan. Boleh dihancurkan, boleh dihancurkan. Dan diberikan hati yang baru. Hati yang menjadi seperti Kristus, yang mau merendahkan diri, mengambil rupa seperti seorang hamba, yang mau melayani, tidak mencari pembenaran-pembenaran, tapi mau mencari kebenaran yang daripadamu. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang terangkat. Mungkin saat ini mereka sedang pergumulan di dalam kehidupan ekonomi mereka Tuhan. Ada kegundah-gulanahan dalam melihat kehidupan ekonomi mereka Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang selalu berkecamuk ini Tuhan. Di tengah-tengah pemimpin-pemimpin dunia yang sering kali hanya mementingkan kepentingan politik, golongan, kedudukan mereka. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga saat ini ada lawatan-Mu. Ada juga ketenangan hati. Ada keyakinan bahwa hidup mereka juga akan dipelihara oleh kasih-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hidupmu juga akan selalu diberkati oleh Tuhan. Mungkin juga saat ini ada yang tangan terangkat Tuhan. Mereka sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan di bagian tubuh mereka. Ada kerinduan juga Tuhan mungkin yang mereka inginkan dalam keluarga mereka Tuhan. Mereka sudah berusaha pergi ke dokter melakukan pemeriksaan medis Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kisah seorang perempuan yang hanya menyentuh jubah-Mu itu,
yang mengalami kesembuhan yang ajaib. Hamba percaya itu juga masih terjadi pada zaman kami ini. Yang dibutuhkan hanya seperti iman seorang perempuan itu. Yang dia yakin, dia tidak bertatap muka dengan Engkau Tuhan. Tapi dia yakin, dia beriman. Hanya ketika menyentuh jubah-Mu, maka akan ada kuasa yang boleh teraliri menyembuhkan. Karena itu hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu saat ini yang sedang menghadapi sakit. Biarlah mereka juga saat ini Tuhan mengangkat tangan mereka. Dan biarlah tangan yang terangkat itu juga menjadi tangan yang sedang mengulur kepada jubah-Mu ya Tuhan. Menyentuh jubah-Mu. Dan biarlah terjadi pemulihan, kesembuhan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang Kau rindukan juga boleh terwujud di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini juga apapun pergumulan yang lain Tuhan. Untuk anak-anak mereka, biarlah juga Engkau Tuhan hadir memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam 1 bulan yang lalu. Dan biarlah juga di bulan Mei ini, penyertaan-Mu juga akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh pekerjaan kami, untuk seluruh usaha kami. Kami letakkan di dalam tangan kuasa. Untuk bangsa dan negara ini juga kami letakkan di dalam tangan. Untuk gereja ini juga kami letakkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami, ini doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, dikuduskanlah, datanglah, jadilah, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu merasa diberkati oleh Tuhan? Ya, kita sama-sama belajar ya, kita menyadari bahwa kita ini adalah buatan tangan Allah yang besar ya. Kita memberitakan kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keperkasaannya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya mohon untuk petugas. Mari kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami ya Tuhan akan memberikan persembahan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah ya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, kiranya juga Tuhan Kau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam kehidupan mereka ya Tuhan, anak-anak-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambil mengangkat pujian, kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita merasakan dan menikmati kasih setia Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur bagi-Mu Tuhan. Tuhan, rahmat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Rahmat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini
singgah dan nikmati kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. selamanya, selamanya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allahmu yang sungguh mengasihi engkau. Pulanglah dengan membawa damai sejahteranya. Tadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu dan keluargamu, dalam pekerjaan dan pelayananmu, serta dalam pergaulan dan studimu. Mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan hidupmu, berkat Tuhan tercurah atasmu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan bersatu di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.